Kisah ini didasarkan pada peristiwa nyata, 95% fakta, dan 5% adaptasi. Terima kasih kepada narasumber yang telah berbagi cerita ini. Mari kita mulai. Selamat malam pasukan misteri, ini Adi. Jika kalian bertanya kepada orang Korea, di mana tempat paling angker di negaramu, mereka pasti akan menyebutkan 3 nama. Rumah sakit jiwa Gonjiam, rumah makan Nulbom, dan satu lagi, yang paling misterius, rumah hantu Yongdok. Terletak di pinggir pantai timur Korea, rumah ini berdiri sendirian di atas bukit, menghadap ke laut lepas. Pemandangannya indah, tapi tidak ada satupun orang yang berani tinggal di sana. Rumah ini punya banyak rumor. Ada yang bilang ini bekas asrama tentara, ada yang bilang bekas rumah dukun. Tapi satu hal yang pasti, siapapun yang mencoba tinggal di sini akan lari ketakutan atau mati gila. Hari ini, kita akan memulai perjalanan panjang. Sahabat saya Kim membuka arsip paling menyedihkan sekaligus paling mengerikan dalam karirnya. Ini bukan sekedar cerita hantu. Ini adalah kisah tentang mereka yang menunggu selama 70 tahun. Musim panas tahun 2015. Kim dan timnya tiba di Kabupaten Yongdok. Udara terasa asin karena angin laut. Mereka naik taksi menuju lokasi. Awalnya, supir taksi itu ramah, menceritakan tentang kepiting salju yang terkenal di sana. Tapi saat Kim menyebutkan tujuannya, "Pak, tolong antar kami ke rumah hantu di Jangsa." Suasana di dalam taksi langsung berubah dingin. Supir itu menatap Kim lewat kaca spion. Tatapannya tajam. "Kalian orang penyiaran? Mau syuting di sana?" tanyanya. Kim mengangguk. "Iya pak, kami mau meliput." Supir itu mendengus kasar. "Cih, anak muda zaman sekarang tidak punya rasa takut. Dengar nak, jangan pergi ke sana. Putar balik saja." "Kenapa pak? Apa benar ada hantunya?" Supir itu terdiam sejenak, lalu berbisik dengan suara bergetar. "Bukan hantu biasa. Di sana itu terlalu ramai, terlalu banyak." "Banyak? Maksudnya hantunya banyak?" Supir itu tidak menjawab lagi. Dia menurunkan mereka di pinggir jalan raya, jauh dari lokasi. "Aku cuma bisa antar sampai sini. Aku tidak mau mobilku kena sial. Jalanlah sendiri." Taksi itu langsung tancap gas, meninggalkan debu. Kim dan timnya berdiri di pinggir jalan yang sepi. Di depan mereka, di atas bukit kecil yang dikelilingi rumput liar setinggi pinggang, rumah itu berdiri. Rumah itu terdiri dari 2 bangunan. Bangunan utama berlantai 2 dan sebuah bangunan kecil di sampingnya. Dindingnya terbuat dari bata merah yang sudah kusam. Cat putihnya mengelupas seperti kulit orang sakit. Yang aneh adalah lokasinya sangat strategis. Pemandangan laut di depannya sangat indah. Seharusnya ini menjadi villa mewah atau kafe yang mahal. Tapi kenapa dibiarkan membusuk? Kim masuk ke halaman. Rumput liar tumbuh liar, menutupi sampah-sampah peninggalan orang yang pernah uji nyali di sana. Botol soju, bekas lilin, bahkan celana dalam. Tapi begitu Kim melangkah masuk ke dalam rumah utama, hawa dingin langsung menyergap. Padahal saat itu musim panas. Suhu di luar 30 derajat Celcius. Di dalam, udaranya berat. Bukan bau sampah, bukan bau bangkai binatang, tapi bau besi berkarat. Kameramen utama, Pak Lee, mengeluh. "Kim, kameraku aneh. Fokusnya tidak mau mengunci. Terus-terusan blur." "Mungkin karena lembab. Coba ganti lensa," kata Kim. Mereka mulai menjelajahi lantai 1. Ruang tamu luas, dapur yang hancur, dan kamar-kamar kosong. Dindingnya penuh dengan coretan grafiti dari para pengunjung nakal. Kim Chul-soo ada di sini. Hantu itu bohong. Coretan-coretan itu membuat tempat ini terlihat seperti tempat nongkrong preman,
bukan rumah hantu. Kim sedikit kecewa. Ini cuma tempat kosong biasa, pikirnya. Tapi kekecewaan itu tidak berlangsung lama, sampai mereka menemukan tangga menuju lantai 2. Tangga menuju lantai 2 sempit dan gelap. Kim naik duluan, diikuti kameramen. Begitu sampai di lantai 2, suasananya berbeda 180 derajat. Jika lantai 1 terasa seperti tempat nongkrong, lantai 2 terasa seperti penjara. Jendelanya lebih kecil, cahaya matahari sulit masuk, dan di sini sunyi. Suara ombak dari luar tidak terdengar sama sekali, seperti terisolasi dari dunia luar. Kim masuk ke salah satu kamar di ujung lorong. Di sana, dia menemukan sebuah sepatu tua. Sepatu boot militer yang sudah sangat usang, tertutup debu tebal. Saat Kim membungkuk untuk memotret sepatu itu, tiba-tiba, tuk-tuk-tuk, suara hentakan kaki terdengar dari langit-langit, sangat keras, seperti ada orang yang sedang berbaris di atap. Kim kaget. "Siapa itu? Ada orang di atas?" teriaknya. Mereka lari keluar kamar, mencari tangga ke atap. Tapi, tidak ada tangga ke atap dari dalam rumah. Satu-satunya akses ke atap adalah dari luar, dan itu pun harus memanjat. Mereka keluar rumah, melihat ke atap. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada burung camar yang terbang lewat. Lalu, siapa yang menghentakkan kaki sekeras itu? Suaranya seperti sepatu boot tentara yang berat. Matahari mulai terbenam. Langit berubah menjadi merah darah, memantul di permukaan laut. Pemandangan yang indah, tapi mengerikan bagi mereka yang tahu malam akan segera tiba. Kim menemukan sesuatu di bagian belakang rumah. Sebuah pintu besi kecil yang separuh tertimbun tanah dan semak belukar. Ruang bawah tanah, basement. Pintu itu tidak terkunci, hanya berkarat parah. Kim menarik jagangnya dengan sekuat tenaga. Kik. Suara engsel besi tua menjerit menyakitkan telinga. Bau yang keluar dari sana membuat mereka semua menutup hidung. Bau amis, bukan amis ikan, tapi amis darah yang sudah kering puluhan tahun. Kim menyalakan senternya dan menyorot ke dalam. Tangga curam menuju kegelapan. Saat itu, perekam suara mereka tiba-tiba melepaskan headphone-nya dan melemparnya ke tanah. Wajahnya pucat. "Kenapa? Ada apa?" tanya Kim. Perekam suara itu menunjuk ke arah basement dengan tangan gemetar. "Di bawah sana, ramai sekali." "Ramai? Suara apa?" "Suara anak-anak laki-laki. Mereka berteriak, 'Mama! Mama! Sakit! Dingin!' Ratusan suara sekaligus." Kim menelan ludah. Dia melihat ke lubang hitam basement itu. Seolah-olah kegelapan itu sedang menatapnya balik. Malam itu, Kim memutuskan untuk memanggil seorang dukun wanita yang paling kuat di daerah itu untuk membantu mereka masuk ke basement. Tapi dia tidak tahu bahwa membawa dukun ke sana adalah kesalahan terbesar. Karena mereka yang ada di sana bukan hantu biasa yang bisa diusir dengan lonceng dan mantra. Minggu depan, di episode 2, Kegagalan Sang Dukun, kita akan melihat bagaimana ritual pengusiran setan berubah menjadi bencana. Tetaplah bersama kami di Radio Misteri Plus 62. Jangan matikan lampu kamar kalian. Kita meninggalkan Kim dan timnya berdiri kaku di depan pintu besi berkarat di belakang rumah hantu Yongdok. Audioman mereka mendengar sesuatu yang mustahil. Suara ratusan orang berteriak dari dalam kegelapan basement yang sempit. "Mama, sakit, dingin." Malam itu, Kim membuat keputusan. Dia tidak akan masuk ke sana sendirian. Dia butuh ahli spiritual. Dia menelpon seorang dukun wanita terkenal di Gyeongsangdo. Dukun ini biasa menangani kasus berat. Orang memanggilnya Nyonya Park. Tapi begitu Nyonya Park tiba di lokasi, dia langsung muntah.
Hari ini kita akan mendengarkan kesaksian tentang malam paling kacau dalam sejarah syuting horor Korea. Malam di mana dukun pun lari ketakutan. Jam 11 malam, Nyonya Park tiba dengan mobil van hitam. Dia membawa asisten dan banyak peralatan ritual. Wajah Nyonya Park terlihat sangat tidak nyaman. Sejak turun dari mobil, dia terus memijat pelipisnya. Aduh, kepalaku. Kenapa bising sekali di sini? Kim bingung. Bising? Di sini sepi, Bu. Cuma ada suara ombak. Nyonya Park menatap tajam ke arah rumah di atas bukit. Bukan ombak, suara tangisan. Banyak sekali, seperti pasar. Mereka mendaki bukit dan masuk ke halaman rumah. Nyonya Park langsung memerintahkan asistennya untuk menaburkan garam kasar dan kacang merah di sekeliling lokasi syuting. Di Korea, garam dan kacang merah dipercaya bisa mengusir roh jahat. Biasanya, 1 karung kecil sudah cukup. Tapi malam itu, Nyonya Park membawa 3 karung besar. Asistennya menabur dengan panik. Cak, cak. Suara butiran garam menghantam tanah terdengar nyaring. Kim bertanya, "Bu, kenapa sebanyak ini?" Nyonya Park menjawab tanpa menoleh. Untuk membuat benteng. Jika kita tidak memagari diri kita akan dimangsa hidup-hidup. Kata dimangsa membuat bulu kuduk kru berdiri. Mereka bukan menghadapi satu hantu wanita berambut panjang. Mereka menghadapi kawanan. Tengah malam, ritual dimulai di depan pintu basement. Meja persembahan sudah disiapkan. Kepala babi, buah-buahan, dan arak beras. Nyonya Park memakai jubah ritual berwarna-warni. Dia memegang 2 buah lonceng kuningan. Dia mulai menari sambil melompat-lompat. Tring, tring, tring. Awalnya, Kim mengira ini hanya pertunjukan biasa. Tapi, suasana berubah mencekam ketika lilin-lilin di meja persembahan mulai bereaksi. Angin tidak bertiup kencang, tapi api lilin itu meliuk-liuk liar, memanjang ke atas hingga 10 cm, lalu menyusut hampir mati. Warnanya berubah menjadi biru pucat. Tiba-tiba, Nyonya Park berhenti menari. Dia berdiri mematung, menatap ke arah semak-semak gelap di samping rumah. Matanya melotot, napasnya memburu. Dia seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Asisten dukun berbisik ke Kim, "Jangan merekam ke arah sana, kameramu bisa pecah." Nyonya Park mulai berbicara, tapi suaranya berubah. Bukan suara wanita parubaya lagi. Suaranya menjadi berat, serak, dan terdengar seperti laki-laki yang sedang marah. Berani sekali kalian datang ke markas kami tanpa izin." Markas? Kenapa hantu menyebut rumah ini markas? Nyonya Park mulai kejang-kejang. Dia melompat ke atas bangkai babi di meja persembahan, lalu mengambil pisau besar. Dia mengayunkan pisau itu ke udara seolah-olah sedang bertarung melawan musuh yang tidak terlihat. "Mati kau! Mati! Jangan maju! Kita sudah dikepung!" Kim menyadari sesuatu. Gerakan Nyonya Park bukan seperti tarian ritual. Itu seperti gerakan menusuk bayonet, tombak senapan. Tiba-tiba, Nyonya Park melempar pisaunya dan jatuh berlutut. Dia menangis. Kali ini suaranya berubah lagi, menjadi suara anak remaja yang ketakutan. "Ibu, aku lapar. Kakiku sakit, Bu. Peluruku habis. Aku tidak mau mati di sini." Semua kru terdiam. Suasana menjadi sangat sedih, tapi juga mengerikan. Kim merasa dadanya sesak, seolah-olah kesedihan dari ratusan orang menekan jantungnya. Tapi momen emosional itu hancur seketika. Duar! Salah satu lampu syuting yang sangat besar meledak.
Pecahan kacanya berhamburan kemana-mana. Kameramen berteriak, "Kamera mati! Baterainya habis mendadak! Semua baterai mati!" Kegelapan total menyelimuti mereka. Hanya cahaya bulan yang remang-remang menyinari wajah Nyonya Park yang penuh air mata dan ingus. Nyonya Park tiba-tiba sadar dari kerasukannya. Dia melihat sekeliling dengan tatapan horor. Dia langsung berdiri dan berteriak kepada asistennya. "Kemasi barang! Kita pulang sekarang! Cepat!" Kim menahannya. "Bu, tunggu. Kita belum masuk ke basement. Ritualnya belum selesai." Nyonya Park menepis tangan Kim. "Kau gila? Kau mau masuk ke sana? Di sana bukan tempat manusia." Dia menunjuk ke arah pintu basement. Di dalam sana, bukan satu atau dua hantu, ada ratusan. Mereka berjubel seperti ikan sarden, saling tindih, saling injak. Mata mereka semua merah. Aku tidak bisa mengusir mereka. Tenagaku tidak cukup. Kalau aku paksa, aku yang mati. Aku kembalikan uangmu. Aku pergi. Nyonya Park dan asistennya lari terbirit-birit menuruni bukit, meninggalkan peralatan ritual yang berantakan. Mobil van mereka melaju kencang meninggalkan lokasi. Kini, tinggal Kim dan 3 orang krunya, sendirian, di kegelapan, di depan pintu basement yang perlahan-lahan terbuka sendiri. Kik. Pintu itu terbuka sedikit, bau amis darah yang sangat kuat menyeruak keluar. Kim tahu peringatan Nyonya Park itu nyata. Tapi rasa penasaran jurnalis mengalahkan rasa takutnya. Dia mengambil senter dan memutuskan untuk masuk ke dalam. Apa yang dia temukan di dalam genangan air di lantai basement itu? Sebuah benda logam berkarat yang akan mengungkap identitas ratusan hantu itu. Di episode 3, Pahlawan yang Terlupakan, kita akan mengungkap sejarah menyedihkan yang terkubur di bawah rumah itu. Siapkan tisu kalian? Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Adi. Selamat malam. Kita sering berpikir hantu itu jahat. Hantu itu monster yang ingin menyakiti kita. Tapi, pernahkah kalian berpikir mungkin mereka hanya ingin didengar? Minggu lalu di episode 2, kita melihat dukun terhebat pun lari terbirit-birit dari rumah hantu Yongdok. Dia berkata, "Di sana ada ratusan hantu. Mereka berjubel, saling injak, dan berteriak kesakitan." Malam itu, Kim Pide ditinggalkan sendirian di depan pintu basement yang terbuka. Bau amis darah menyeruak keluar. Alih-alih lari, Kim Pide melangkah masuk. Dan apa yang dia temukan di dalam genangan air lumpur di bawah sana mengubah segalanya. Ini bukan kisah tentang hantu penasaran. Ini adalah kisah tentang anak-anak muda yang dikorbankan, lalu dilupakan oleh sejarah. Kim menyalakan senternya. Cahayanya bergetar karena tangannya gemetar. Dia menuruni tangga beton yang licin satu persatu. Tap, tap. Kakinya menyentuh genangan air. Basement itu banjir. Airnya setinggi betis, berwarna hitam pekat, dan baunya bau besi berkarat yang sangat menyengat. Ruangan itu tidak luas, mungkin hanya sekitar 10 meter persegi. Dindingnya lembab, penuh dengan jamur hitam yang terlihat seperti bayangan orang. Tapi yang membuat Kim sesak napas bukan baunya, melainkan kepadatan udara di sana. Secara fisik, ruangan itu kosong. Tapi secara spiritual, Kim merasa dia sedang berdiri di dalam gerbong kereta yang penuh sesak. Dia merasa ada banyak tubuh yang menempel padanya. Bahu yang bersenggolan, napas dingin di lehernya, dan tangan-tangan tak terlihat yang menyentuh kakinya di dalam air. Kim mengarahkan senternya ke seluruh ruangan. "Siapa di sana? Aku tidak berniat jahat," bisiknya. Tidak ada jawaban. Hanya suara tetesan air. Tetes, tetes.
Tapi Kim bersumpah, di antara suara tetesan air itu, dia mendengar suara isak tangis yang sangat lirih. Hiks, Hiks, ibu, aku takut. Saat Kim hendak berbalik pergi, kakinya tersandung sesuatu yang keras di dasar air. Klang! Dia pikir itu batu, tapi suaranya seperti logam. Karena penasaran, dia membungkuk dan meraba ke dalam air lumpur yang dingin itu. Jarinya menyentuh sesuatu yang bulat, dingin, dan kasar. Dia mengangkatnya. Di bawah cahaya senter, benda itu terungkap. Itu bukan panci, bukan sampah. Itu adalah sebuah helm baja militer model lama. Sudah sangat berkarat, nyaris hancur. Tapi bentuknya masih jelas. Dan di bagian samping helm itu, ada sebuah lubang kecil. Lubang bekas peluru. Jantung Kim berdegup kencang. Kenapa ada helm tentara di sini? Ini bukan pangkalan militer. Dia meraba lagi ke dalam air. Kali ini dia menemukan sesuatu yang lebih kecil. Sebuah kancing logam. Tapi bukan kancing seragam tentara biasa. Di kancing itu terukir lambang sekolah menengah, helm tentara, dan kancing seragam sekolah. Dua benda yang seharusnya tidak bersama. Saat itulah, Kim teringat kata-kata Nyonya Park saat kerasukan di episode 2. Peluruku habis. Aku tidak mau mati. Ibu, hantu di sini bukan tentara dewasa. Mereka adalah tentara pelajar. Tiba-tiba, Kim merasakan sakit kepala yang luar biasa. Telinganya berdengung. Wing. Lalu, suara air menetes di basement itu menghilang. Digantikan oleh suara lain. Suara yang sangat keras dan kacau. Duar, duar, tata-tata. Suara ledakan mortir. Suara senapan mesin. Dan suara teriakan ribuan anak laki-laki. Maju! Jangan mundur. Kakiku putus. Ibu, aku ingin pulang. Kim menutup telinganya, tapi suara itu ada di dalam kepalanya. Dia melihat bayangan-bayangan hitam di dinding basement mulai bergerak. Mereka bukan hantu yang ingin menakuti. Mereka adalah sisa-sisa memori dari masa lalu. Mereka sedang memutar ulang momen kematian mereka. Lagi dan lagi. Kim melihat visual yang mengerikan di kepalanya. Pantai yang gelap, hujan peluru, anak-anak berseragam sekolah yang memegang senapan tua jatuh bertumbangan di pasir pantai. Darah mereka bercampur dengan air laut. Mereka mati di sini, di bukit ini, di pantai ini. Kim jatuh berlutut di air lumpur. Dia tidak merasa takut lagi. Dia merasa sangat sedih. Air matanya menetes, bercampur dengan air mata ratusan arwah di situ. Keesokan harinya, Kim pergi ke kantor pemerintahan daerah dan perpustakaan setempat. Dia mencari catatan sejarah tentang area itu. Dan dia menemukan sebuah dokumen militer tua bertanggal 14 September 1950. Saat itu, Perang Korea sedang memuncak. Pasukan PBB merencanakan serangan besar di Incheon, tapi untuk mengelabui musuh, mereka butuh umpan. Mereka mengirim 772 tentara ke pantai Jangsa, Yongdok. Tujuannya agar musuh mengira serangan utama ada di sana. Tapi 772 tentara itu bukanlah tentara terlatih. Mereka adalah tentara pelajar, anak-anak SMA, rata-rata usia 17 tahun, yang baru belajar menembak selama 2 minggu. Mereka mendarat di tengah badai topan. Kapal mereka kandas. Mereka dihujani peluru musuh tanpa bantuan. Ratusan anak gugur di pantai itu dalam semalam. Mayat-mayat mereka banyak yang tidak bisa dievakuasi. Terkubur di pasir, di bawah bukit, tepat di mana rumah hantu Yongdok berdiri sekarang. Kim akhirnya mengerti. Kenapa supir taksi bilang terlalu ramai? Kenapa dukun bilang seperti pasar?
Dan kenapa terdengar suara hentakan kaki sepatu boot di lantai 2? Itu bukan hantu jahat. Itu adalah arwah 772 anak muda yang masih berbaris, menunggu perintah untuk pulang yang tidak pernah datang. Kebenaran sudah terungkap, tapi tugas Kim belum selesai. Nyonya Park, sang dukun, menelepon Kim. Suaranya sudah tenang. "Nak, aku sudah tahu siapa mereka. Aku minta maaf karena lari kemarin. Sekarang, kita harus kembali ke sana. Bukan untuk mengusir mereka, tapi untuk menghibur mereka." Episode terakhir, penghormatan terakhir. Kita akan menyaksikan ritual perpisahan yang penuh air mata untuk para pahlawan muda ini. Siapkan hati kalian, karena akhir kisah ini akan sangat indah. Saya Adi, selamat malam. Kita telah menelusuri misteri rumah hantu Yongdok. Kita memulai dengan ketakutan akan hantu jahat, kita lari dari teriakan di basement, dan akhirnya kita menemukan kebenaran yang menyayat hati. Mereka bukan monster. Mereka adalah 772 tentara pelajar. Anak-anak SMA yang gugur dalam operasi pendaratan Jangsa tahun 1950 demi melindungi negara mereka. Rumah itu menjadi angker bukan karena kutukan, tapi karena kesedihan yang terlalu padat menumpuk selama 70 tahun tanpa ada yang mendengarkan. Malam ini adalah akhir dari perjalanan Kim. Dia kembali ke rumah itu, bukan untuk syuting hantu, bukan untuk lari. Dia kembali untuk mengucapkan, "Terima kasih. Kalian sudah bekerja keras. Sekarang, pulanglah." Mari kita buka arsip terakhir, penghormatan terakhir. 3 hari setelah Kim menemukan helm baja di basement, Nyonya Park, sang dukun, kembali ke lokasi. Tapi kali ini, penampilannya berbeda total. Di episode 2, dia memakai jubah warna-warni dan membawa pisau untuk berperang. Hari ini, dia memakai hanbok putih polos. Wajahnya tenang, tidak ada lagi ketakutan atau kemarahan. Dia terlihat seperti seorang ibu yang akan menjemput anaknya di sekolah. Barang bawaannya juga berubah. Tidak ada lagi garam kasar, kacang merah, atau darah babi. Gantinya, dia membawa nasi hangat, sup daging sapi, coklat, rokok, dan seragam sekolah. Kim bertanya, "Bu, kenapa bawa seragam sekolah?" Nyonya Park tersenyum sedih. Mereka meninggal saat masih pakai seragam sekolah. Mereka tidak sempat jadi dewasa. Aku ingin memberi mereka baju baru agar mereka bisa pulang dengan gagah. Mereka berjalan menuju halaman rumah. Anehnya, hari itu angin laut terasa hangat. Tidak ada hawa dingin yang menusuk tulang seperti sebelumnya. Nyonya Park menggelar tikar di halaman yang menghadap ke laut. Dia menata makanan. Asap nasi hangat mengepul ke udara, seolah-olah mengundang mereka yang lapar. Ritual dimulai. Ini bukan pengusiran setan. Ini adalah upacara penghiburan arwah. Nyonya Park duduk bersimpuh. Dia tidak menari liar. Dia hanya mengoyangkan loncengnya dengan sangat pelan. Kling, kling. Dia mulai berbicara, bukan dengan mantra, tapi dengan bahasa manusia biasa. Suaranya lembut seperti sedang membujuk anak kecil. "Anak-anakku, kalian pasti lapar. Kalian pasti kedinginan. Maafkan kami yang terlambat datang. Maafkan negara ini yang lupakan kalian." Kim dan kru berdiri di belakang, menundukkan kepala. Mereka semua menangis. Nyonya Park mengambil seragam sekolah yang terbuat dari kertas untuk dibakar. Dia mengangkatnya ke langit. Perang sudah selesai. Musuh sudah pergi. Sekarang waktunya pulang. Ibu kalian menunggu di rumah. Pakailah baju ini dan pergilah ke tempat yang terang. Dia membakar seragam kertas itu. Abunya terbang terbawa angin laut, berputar-putar di udara, lalu terbang tinggi menuju langit di atas laut. Saat itulah fenomena itu terjadi.
Tiba-tiba, suara ombak berhenti. Angin berhenti. Keheningan total menyelimuti bukit itu. Kim merasakan bulu kuduknya berdiri. Tapi bukan karena takut. Dia merasakan kehadiran yang sangat kuat. Di halaman yang kosong itu, bayangan-bayangan hitam mulai muncul dari tanah, dari dinding rumah, dari semak-semak. Ratusan bayangan. Tapi kali ini, mereka tidak terlihat mengerikan. Mereka tidak berdarah-darah. Kim bersumpah, dia melihat siluet anak-anak muda, berdiri tegak, mengenakan seragam sekolah yang bersih dan rapi. Wajah mereka tidak lagi kesakitan. Mereka tersenyum. Nyonya Park berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada mereka. Lalu, terdengar suara. Bukan lewat telinga, tapi langsung ke dalam hati semua orang yang ada di situ. Suara ratusan anak laki-laki berteriak serempak. "Terima kasih, Chung Song!" Mereka mengangkat tangan, memberikan hormat militer yang sempurna ke arah Nyonya Park dan Kim. Satu persatu, bayangan mereka memudar, berubah menjadi butiran cahaya, dan terbang mengikuti abu seragam sekolah tadi, menghilang ke arah laut. Rumah itu tiba-tiba terasa kosong. Benar-benar kosong. Hawa dinginnya hilang. Bau besi berkaratnya hilang. Yang tersisa hanyalah rumah tua biasa di atas bukit. Setelah kejadian itu, Kim mengunjungi Taman Memorial Kemenangan Jangsa yang terletak tidak jauh dari sana. Di sana, ada sebuah kapal besar yang dijadikan museum, dan di depannya ada monumen batu. Kim membaca nama-nama yang terukir di batu itu. 772 nama. Dia mengusap nama-nama itu. "Kalian bukan hantu," bisik Kim. "Kalian adalah pahlawan." Rumah hantu Yongdok mungkin masih berdiri di sana. Orang-orang mungkin masih menyebutnya angker. Tapi bagi Kim, tempat itu bukan lagi tempat yang menakutkan. Itu adalah monumen kesedihan. Tempat di mana anak-anak muda pernah menunggu ibu mereka selama 70 tahun. Dan sekarang, mereka sudah pulang. Pasukan Misteri, terima kasih telah mengikuti serial The Yongdok Saga ini. Kadang, hal yang paling menakutkan bukanlah hantu dengan wajah rusak, tapi kenyataan bahwa kita sering melupakan pengorbanan orang lain. Jika kalian berkunjung ke Korea dan melewati pantai Jangsa, berhentilah sejenak. Lihatlah ke laut dan katakan, "Terima kasih." Ini adalah akhir dari arsip Yongdok. Saya Adi, sampai jumpa di misteri berikutnya. Selamat malam. Kalau kalian suka dengan kisah misteri seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan mimpi buruk berikutnya. Sampai jumpa di kegelapan.